dan kamu akan bermula dari nol, kosong. Maksudnya kamu akan bermula sebagai jemaat biasa tanpa ada urapan. Kamu harus bayar harga jika kamu mau memiliki kembali urapan tersebut. Sekali lagi, pekerjaan Tuhan sekarang semakin serius, teman-teman. Selami betul-betul yang kamu, jangan kamu ketinggalan. Sebab sekarang siapa yang bergerak di dalam alam roh, yang dapat mengejar apa yang kami coba sampaikan, bukan kami, tapi kami alat yang coba Tuhan sampaikan kepada kamu, maka kamu akan bersama-sama dengan kami. Tapi jika kamu tidak dapat mengajar, jangan selalu adik saya cakap, siapa yang tidak betul-betul harus tinggal saja di bilang itu betul tuh. Siapa tidak betul-betul, tidak sungguh-sungguh, memang sebab iman masing-masing yang kita katakan. Kamu harus kejar dengan Tuhan, yang tiada masa sudah kamu buang masa tentang dunia, tiada masa sudah. Kamu harus kejar apa yang kami coba capai. Kejar. Dia bergerak dengan pantas sekarang. Cepat. Ini. Kamu harus cepat tangkap. Tidak masa berlengah. Itu lah selalu adik capek. Siapa yang tidak betul-betul kamu tinggal saja. Walaupun kamu kedengarannya seperti jenaka bermain-main, tapi ada betulnya di situ. So kalau kamu tidak kejar, macam mana kamu mau mencapai garis akhir? Kita sedang berbicara tentang alam roh, teman-teman, bukan dunia fisikal, bukan dunia yang kita tinggal sekarang. Alam roh, dia sedang bergerak dengan pantas. Tidak masalah menurutnya. Sedikit saja kamu menyimpang dari jalan urapan kamu kedua, yang bermain-main, terutamanya sebagai pasukan lah. Saya peringatkan lagi, main-main buat orang, lamaran keras. Puak authority, bukan puak yang bermain-main. Setiap kata yang diucapkan itu adalah mutlak. Kalau apa yang diucapkan memang yang diucapkan itu, kalau dicap begini memang itulah tuh. Tidak sudah menyimpang kiri kanan macam orang katakan. Tiada perkataan yang dilonggar-longgarkan. Kalau dia cakap tidak boleh buat ini, tidak lagi. Lima tahun secara jujur, sejak kami adik-beradik dapat urapan yang begitu berat ini, saya sensitif tentang sesuatu titik pun yang melanggar keputusan urapan Tuhan. Tidak boleh. Saya rasa sakit di sini kalau saya nampak di dalam alam roh. Bukan saya merasa sakit, itu yang dia saya sakit.
Sebab kami ada connection, ada hubungan. Bukan saya yang merasa sakit, tapi yang di atas. Kalau dia rasa sakit, memang ada lah yang tidak mau. Main-main, no? Sekarang masa fase yang betul-betul serius. Betul-betul serius. Sebab Tuhan sedang mempercepatkan masa itu. Sedang mempercepatkan. Kamu percaya atau tidak percaya, saya tetap katakan Tuhan sedang mempercepatkan masa itu. Sebab kenapa John Enos katakan ada segelintir orang-orang benar meminta Tuhan mempercepatkan masa itu. Masa apa? Masa kedatangan Tuhan kali kedua. Masa pengangkatan yang pertama itu. Kamu harus betul-betul mengambil serius. Memang khotbah saya tidak akan panjang. Kita coba buka satu ayat. Memang kita akan bayar acara. Tidak tahu jam berapa habis. Namun besok sedialah. Ini malam mungkin lain dari yang lain. Lain dari yang lain. Bersiap sedia. Bersiap sedia semua. Dan siapa yang tidak hadir, doa syafaat. Memang rugilah salah kalian. Betul-betul rugi. Yang tidak hadir. Ketika tidak tampil lagi, logo itu kamu akan dapat lihat. Rugi betul. Betul-betul rugi. Terlepas urapan yang begitu besar. Inilah manusia kan sudah diberi pilihan bebas memilih. Lebih rela memilih keinginan sendiri daripada memilih jalannya Tuhan. Memang kita, Tuhan katakan kita bebas memilih. Tapi adakah pilihan yang kamu buat di dalam hidup kamu itu betul, yang dapat membuatkan kamu masuk ke dalam kerajaan surga dan dapat memberikan kamu mahkota kehidupan yang kekal. Oke, kita coba buka di Hakim-Hakim pasal 6. Kita mulai membaca ayat 11. Demikian firman Tuhan. Kemudian datanglah malaikat Tuhan dan duduk di bawah pohon terbanting di Ofra, kepunyaan Yoas, orang Abiezer itu. Sedang Gideon anaknya menggirik gandum dalam tempat pemerasan anggur tersembunyi bagi orang Midian. Ayat 12, malaikat Tuhan menampakkan diri kepadanya dan berfirman kepadanya demikian, Tuhan menyertai engkau, Yah pahlawan yang gagah berani. Apa yang boleh kita belajar dalam ayat yang singkat ini?
Ayat 12 katakan malaikat Tuhan menampakkan diri kepadanya dan berfirman kepadanya, demikian Tuhan menyertai engkau ya pahlawan yang gagah berani. Malaikat itu menampakkan diri kepada Gideon. Seringkali kita Jumat di tempat ini kita dilawati malaikat. Dalam ayat 12 kita baca, malaikat Tuhan itu menampakkan diri kepada Gideon. Apa yang dapat kita tangkap di sini? Malaikat itu akan memilih siapa yang layak dia pakai. Nah, dalam ayat ini kita bernampak malaikat Tuhan itu memilih Gideon sebagai vessel, sebagai alatnya untuk dipakai berperang. Begitu juga kita di tempat ini. Malaikat tidak sembarangan memilih tubuh badan manusia yang tidak layak menerima makhluk kudus. Tidak sembarangan. Malaikat Tuhan kan makhluk kudus. Setitik saja pun kegelapan memang dia tidak akan masuk kepada seseorang. Dia makhluk kudus, teman-teman. Dia boleh melihat hati seseorang itu layak atau tidak layak. Dia boleh lihat, dia boleh tahu siapa yang layak, siapa yang tidak. Dan jika kamu menyakiti atau melanggar kebenaran urapan firman Tuhan, maka malaikat kamu itu akan berhenti bergerak. Dia tidak mati. Saya sudah pernah bawa sebelumnya, dia cuma berhenti bergerak. Malaikat memang tidak akan mati, sebab dia makhluk kudus. Dia pun roh, cuma dia berhenti bergerak. Sebab hubungan kamu, connection kamu dengan dia sudah terputus. Tuhan tidak bergerak lagi. Kamu sudah melanggar etika urapan kekudusan Tuhan. Dia akan berhenti bergerak. Dia tidak akan ikut kamu lagi di mana-mana kamu pergi. Demikian juga dengan urapan. Kalau kamu melanggar sedikit pun urapan yang kamu rasa, yang kamu terima, banyak yang kamu dapat sampai kamu dapat melihat sekilas pandang tentang alam roh, itu akan hilang serta merta. Hilang. Sebab kenapa? Kamu sudah tidak layak memikul salib Tuhan. Itu akan hilang. Jangan bermain-main dengan urapan yang kamu dapat. Jangan bermain-main. Hargai. Kamu sudah diberi cuma-cuma. Hargailah. Betul-betul menghargai. Jangan bila perlu saja baru kamu mencari. Itu bukan menghargai namanya. Kamu menghargai dari tingkah laku kamu, dari kedisiplinan kamu dalam hidup. Itu semua kamu lihat, kamu jaga. Kan Roh Kudus itu disiplin. Etika hidup maksudnya apa? Gaya hidup seharian kamu itu pun harus kamu jaga sebagai anak-anak Tuhan. Jangan menurun ke dagingan. Sama Tuhan, apa yang saya katakan ini saya cuma sampaikan.
Tapi itu dari kamu sendiri, bagaimana cara kamu menilai. Tapi itulah kebenarannya. Macam mana kamu mau mencari pun, sebab apa-apa dari Google apa, tetap kamu tidak jumpa. Sebab memang itulah kebenarannya. Itulah kebenaran firman Tuhan di dalam alam roh. Kamu tidak dapat Google di mana-mana untuk mencari alasan menutup kebenaran yang disampaikan. Kamu tidak dapat mencari, sebab di kemudiannya kebenaran tetap akan terlihat. Tetap akan terlihat. Walau macam manapun pandai kamu berucap, tidak dapat menutup apa yang telah kamu buat. Sudah banyak bukti yang kami lihat. Di kemudiannya tetap akan nampak mana yang betul, mana yang salah. Seperti sini pastor katakan, memang pada mulanya setiap apa yang dia katakan tidak kelihatan kebenarannya, tapi di kemudiannya itu baru akan ternampak. Tuhan akan menyatakan pembelaannya, dan kebenarannya itu akan terbukti melalui firman Tuhan. Ada 4 orang tuh, mulai semangat kah? Ingat doang, masuk pasukan saya bukan main-main. Apa yang saya lalui itu memang akan melalui setia. Authority betul. Berapa orang saya ini merinforce authority. Coba tengok. Walk laut, angkat tangan. Coba Walk laut. angkat tangan. Berapa? 6 orang. 6. Semangat lawan. Jangan pernah Oh, berputus asa. 7. Season. Adik beradik. Merinforce ujian kamu akan lebih berat mulai dari saat ini. Sedia. Bukan merinforce saja, yang 4 orang itu juga dalam pasukan. Kalau saya memang dalam pasukan saya tuh memang mau tidak mau tersenarai juga tuh. Oke.